Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Hari ini saya Isni Yuniar, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta, akan menayangkan aksi nyata penerapan modul 1.1A9. Baik, setelah mempelajari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pola pikir saya berubah. Banyak sekali hal-hal dan nilai positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwasannya yang pertama, pendidikan adalah menuntun atau among. Di sini guru berperan sebagai pamong. Kemudian yang kedua, pendidikan berhamba pada anak. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajarannya harus didasarkan pada kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang keempat, pendidikan adalah taman bermain. Yang kelima, pendidikan didasarkan pada trilogi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan budaya Sunda, yaitu Sili Asi, Sili Asah, dan Sili Asuh. Oleh karenanya, saya melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Pada saat melakukan perubahan pertama, saya bersyukur karena pembelajaran tatap muka 100% bisa dilaksanakan kembali. Tentunya saya merasa excited sekali, saya merasa bersemangat, saya mulai menyusun perencanaan dan alhamdulillah ketika proses pembelajaran dilakukan, perasaan saya bersyukur dan bangga dan bahagia ketika melihat perubahan yang terjadi di dalam kelas. Anak-anak terlihat bersemangat, ceria, dan ikut aktif bergerak dalam proses pembelajaran di kelas. Saya bahagia ketika melihat anak-anak didik saya bahagia. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan di dalam pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran tentunya sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua, mengawali pembelajaran dengan permainan atau ice breaking seperti tepuk-tepuk semangat maupun bernyanyi-nyanyi di dalam kelas, maupun dengan permainan tradisional. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk berpendapat tentang kesukaannya apa. Kemudian menggunakan alat media pembelajaran yang disesuaikan dengan zamannya, menggunakan infocus sehingga bisa menonton sebuah video atau tayangan. Adapun juga media tambahan yaitu berupa media gambar yang tentunya disesuaikan dengan keadaan dari siswa tersebut. Kemudian memberikan permainan mencari teman sambil menyanyikan lagu daerah sehingga membentuk suatu kelompok. Kemudian yang terakhir, di akhir pembelajaran melakukan refleksi dengan memberikan kesempatan pada anak mengungkapkan perasaannya selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran dalam pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Praktik baik sudah dilakukan anak-anak ketika awal datang ke sekolah, mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan ruangan kelas sesuai dengan jadwal piketnya masing-masing. Kemudian yang kedua, memberikan reward kepada anak yang datang paling awal ke sekolah untuk memimpin dalam berbaris dan berdoa di dalam kelas. Kemudian secara bergantian berpendapat saling menghargai. Kemudian mampu berkolaborasi dalam kelompoknya, mampu mengerjakan LKPD baik secara individu maupun berkelompok secara tanggung jawab dan secara sesuai dengan pengerjaannya. Kemudian melatih keberanian dan kepercayaan diri berbicara di depan kelas dalam mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Kemudian di akhir pembelajaran anak-anak menuliskan reaksinya terhadap proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran secara jujur dari dalam hati anak-anak didik. Lima bentuk kelompok 5 orang. Bentuk cari teman. Oke? Cari teman. Oke. Berempat aja nggak apa-apa, berempat ini. Berempat ya. Oke? Namai kelompoknya dengan yang ada di lingkungan sekitar. Kelompok apa tadi ini? Tanah. Kelompok apa? Sendok. Kelompok apa? Garam dapur. Kelompok apa? Batu. Kelompok apa? Garam. Kelompok apa? Kayu.
wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Jovania Sasabila. Aku dari kelas 5A. Di sini aku akan menceritakan kesan dan pesan di hari ini. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, ibu guru aku, Bu Isni, mencoba permainan dengan menanyakan kesukaan ikan. Sesudah menanyakan kesukaan ikan, menonton seperti menonton ikan sambil Ibu Isni menjelaskan. Nah, susah pembelajaran itu di saat hari ini tuh adalah kita belajar tentang homogen dan heterogen. Nah, homogen dan heterogen itu suka berbelit. Jadi misalkan ditanya contoh homogen, aku menjawab contoh heterogen. Dengan cara mengatasinya, aku lebih sering bertanya kepada ibu tentang heterogen dan homogen. Di situ aku mulai paham karena sering menanya. Nah, kesannya itu kayak seneng banget gitu bisa belajar, menonton bareng, dijelasin sama ibu, nonton gitu. Nah, pesannya buat ibu, semoga nanti kapan-kapan kita bisa nonton bareng lagi, bisa belajar bareng lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengajar selalu menyamaratakan kemampuan anak-anak didik saya. Tetapi setelah saya mengetahui filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita mengajar harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik anak masing-masing. Wassalam. Sekian pemaparan mengenai aksi nyata yang telah saya terapkan dan laksanakan di sekolah saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.